wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai tindakan dan program komunikasi public relation. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Turisma Rosida Putri dengan NIM 934209719. Yang kedua ada Ana Firnanda dengan NIM 934210719. Yang ketiga ada M Bagas Parawansa dengan NIM 934221419. Dan yang terakhir ada Ilham Fanani dengan NIM 934209419. Yang pertama yaitu arti penting tindakan public relation. Kata tindakan merupakan suatu perbuatan, perilaku yang dilakukan oleh seseorang guna mencapai tujuan tertentu. Jadi, kata tindakan juga dapat diartikan sebagai suatu proses pelaksanaan rencana program yang ditujukan untuk melayani kepentingan bersama. Sedangkan kata komunikasi, menurut Onong Effendi, berasal dari bahasa Latin yaitu communication, yang artinya pemberitahuan atau pertukaran pikiran. Dalam pengertian lain, komunikasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses transfer informasi atau pesan-pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan untuk menghasilkan suatu umpan balik serta tercapainya tujuan tertentu. Jadi, tindakan komunikasi itu mencakup beberapa komponen, diantaranya yaitu suatu keadaan atau situasi, kemudian ada pengiriman informasi, kemudian ada penerima informasi, serta ada media dalam komunikasi dan hambatan. Dalam tindakan sendiri ada tingkatan-tingkatan. Yang pertama ada persepsi, yaitu perbuatan atau tindakan yang mengenal dan memilih berbagai objek yang akan dilakukan. Kemudian ada respon terpimpin, yaitu suatu perbuatan atau tindakan dengan melakukan segala sesuatu sesuai dengan urutan yang benar. Kemudian ada mekanisme, yaitu tindakan dengan melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis. Kemudian ada adaptasi, yaitu perbuatan atau tindakan yang sudah berkembang dan dilakukan dengan baik. Cukup materi yang pertama, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya M Bagas Parawansa akan membacakan materi tentang komponen tindakan dalam strategi. Langer Allen mendefinisikan tindakan public relation sebagai tindakan yang memiliki tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh Departemen Public Relation atau departemen lainnya pada suatu perusahaan atau organisasi dengan persetujuan manajemen. Jadi, praktisi public relation dalam melakukan tindakan harus mempunyai strategi-strategi khusus yang dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi serta juga untuk menjawab kebutuhan khalayak. Hal ini dilakukan dengan cara memfokuskan tindakan dengan melakukan upaya penyesuaian atau adjustment dan adaptasi pada organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, komponen komunikasi dalam strategi. Yang pertama ialah membingkai pesan. Membingkai pesan dalam public relation merupakan kemampuan dalam memilih fakta yang paling penting dan menarik dengan melakukan analisis terhadap seluruh fakta yang diterimanya dan memilih bagian-bagian tertentu dari fakta yang akan disampaikan kepada khalayak. Yang kedua, nilai berita. Nilai berita, praktisi public relation harus mengetahui nilai pesan yang ingin disampaikannya ketika berkomunikasi dengan memahami suatu kriteria tertentu dari media yang dapat berperan mewakili kepentingan publik. Yang ketiga, semiotik. Semiotik atau semantik adalah ilmu
mengenai tanda yang sangat terkait dengan arti atau makna yang ingin disampaikan. Bagi praktisi public relation, tidak saja harus dapat memahami makna atau kata-kata yang diucapkan oleh khalayak, namun apa makna sebenarnya dari kata-kata yang disampaikan. Yang keempat, simbol. Simbol dapat menyampaikan pesan secara langsung sebagai upaya untuk membujuk khalayak. Dalam public relation, simbol memegang peran penting terutama untuk menciptakan citra atau persepsi suatu di kalangan khalayak, serta untuk memudahkan masyarakat dalam mengenal atau menarik perhatian mereka terhadap peranan suatu organisasi. Yang kelima ialah hambatan dan stereotip. Komunikasi seringkali mengalami hambatan dalam pelaksanaannya, baik dari sumber pesan maupun penerima pesan. Stereotip ini merupakan suatu pandangan subjektif dan kurang teruji kebenarannya. Stereotip berfungsi sebagai mekanisme pertahanan terhadap keharusan untuk mengerahkan usaha yang diperlukan guna mempelajari dan memahami keunikan dan rincian setiap orang, kelompok, dan situasi. Pemilihan media komunikasi program public relation. Masing-masing media menyampaikan pesan-pesan juga mempunyai kekhususan. Media cetak dapat dibaca kapan saja, tetapi untuk televisi dan radio hanya dapat diakses dan tidak dapat diulang. Upaya menyampaikan informasi lebih baik melalui media cetak audio dan audiovisual. Masing-masing memiliki kelebihan tetapi memiliki kekurangan. Penyebabnya adalah sifat fisik dari masing-masing jenis media seperti terlihat pada penjelasan di bawah ini. Jenis media dalam kegiatan public relation. Yang pertama, media cetak. Dapat dibaca di mana dan kapan saja. Dapat dibaca berulang-ulang. Daya rangsang rendah. Pengolahan bisa mekanik, biaya relatif rendah, daya jangkau terbatas. Audio dapat didengar bila siaran, dapat didengar kembali bila diputar kembali, daya rangsang rendah, elektris, relatif murah, daya jangkau rendah. Selanjutnya adalah audio visual, dapat didengar dan dilihat bila ada siaran, dapat dilihat dan didengar kembali jika diputar, daya rangsang sangat tinggi, elektris sangat mahal, daya jangkau besar. Upaya public relation menjalin media relation. Dalam upaya membina hubungan pers yang baik, public relation harus mengerti seluk-beluk media massa itu sendiri. Misalnya bagaimana surat kabar dan majalah itu diterbitkan, dan bagaimana pula program-program radio dan televisi diproduksi. Fungsi public relation adalah membina hubungan baik dengan eksternal public. Dalam hal ini, pers, karena public relation tidak hanya mengandalkan media internal yang dimilikinya, tetapi juga memerlukan media massa untuk mempublikasikan berbagai kegiatan perusahaan atau organisasi. Pemeliharaan hubungan baik dengan pers tidak akan membuat kesulitan bagi PR dalam menyebarkan informasi melalui media massa. Strategi persuasi. Komunikasi persuasi ialah komunikasi yang menggunakan suatu metode atau teknik dalam berkomunikasi yang bertujuan untuk mengubah opini dan pendapat orang lain tanpa ada unsur paksaan dengan menggunakan bahasa verbal. Selanjutnya, strategi non-persuasif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, informasi atau pesan yang disampaikan harus berdasarkan pada kebutuhan atau kepentingan khalayak sebagai sasarannya. Yang kedua, public relation sebagai komunikator dan sekaligus mediator berupaya membentuk sikap dan pendapat
yang positif dari masyarakat melalui rangsangan atau stimulasi. Yang ketiga, mendorong publik atau berperan serta dalam aktivitas perusahaan atau organisasi agar tercipta perubahan sikap dan penilaian. Yang keempat, perubahan sikap dan penilaian dari publik dapat terjadi, maka pembinaan dan pengembangan terus-menerus dilakukan agar perencanaan serta tersebut terpelihara dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dan kurangnya dalam menjelaskan dan memaparkan materi kami mohon maaf.